Tapi aku nggak berani nyebut ya. Ada satu orang yang itu bener-bener dekat banget dengan demonik gitu. Kayak iya kayak seperti itu. Maksudnya bener-bener yang memuja juga seperti itu. Itu juga ada pemujaan kan di sana. Aku sebenarnya kerjasama sama waktu itu sama tim Orange untuk mencari lokasi dan titik jenazah pesawat jatuh. Terus udah gitu aku mau tahu kan past life aku seperti apa. Jadi aku hidup beberapa kali. Aku ngelihat badanku tuh kayak ngeliat-ngeliat di di tanah dan aku merasa aku adalah seekor ular gitu. Bayangin aja Semakin manusia masuk, aku semakin kayak sempit gitu loh sempit udara. sempit. Udaranya juga agak sedikit Agak ngap ya. agak ngap. Dari tadi gue ngeliat Afsar kelelawar tuh binatang gaib atau binatang beneran sih? Enggak bener semua. Hah? Aku lihat kelelawar. Kelelawar ada kan ya Roy ya? Ada, aku lihat. Itu gaib atau beneran sih? Beneran itu. Beneran ya? Gue gak ngerti. Kak Roy berasa tiba-tiba kayak disuruh duduk nggak? Atau kayak suruh diem terus nyantai duduk gitu? Aku disuruh diem. Exactly. Ya confirmnya demonik udah. Kita mungkin nggak sengaja masuk ke dimensional. Harusnya ngeliat arwah ya, tapi Tadi Kita aku salah jalan ya kayaknya. energinya Roy depleted banget ya. iya. Roy, are you okay? Makanya dia Ini ngecas Balik tuh maksudnya balik ke studio. Iya. Oke. Dia biar ngecas Lead the dulu. way dong. Lead the way. Oke, tadi kan kita sempat mau deduksi astral sebenarnya ke Alcatraz sendiri. Nah, tapi tadi di antara break itu Aileen sama Ko Roy ngobrol nih soal past life nih. Tadi sebenarnya aku nanya itu Aileen ya kan, tapi dia jawabnya yang lain. Nah, silakan tadi yang diobrolin panjang ya kan. Coba dong ngobrolin lagi sama Ko Roy. Tadi gimana kalau ngeliat past life dari Ko Roy sendiri? Aku pertama kali deduksi lebih ke arah berapa kali Kak Roy reinkarnasi, dan aku notice 6-7 kali ada. 6 sampai 7 kali. Jadi menurut aku yang jiwanya memang udah lebih matang. Aku rasa harusnya beberapa orang pernah bilang lah ya Kak Roy itu kok lebih dewasa dari usianya. Pernah gak? Pernah. Iya, Itu dulu. kayak gitu. Pernah. Itu jadi ada alasannya kenapa manusia apalagi seusianya lebih dewasa dari yang seharusnya. Untuk tadi reinkarnasi Ko Roy sendiri yang ular dan ada biku itu tadi benar kalau kamu Yang lihat biku juga? aku ngeliat, kalau ular aku belum, karena kan ketika aku ngeradar apapun itu vision yang masuk. Jadi aku nggak bisa kontrol. Vision pertama yang aku radar memang biku ada. Aku nggak tahu itu era berapa, tapi mungkin 17-18 kali ya tapi. Oh, ini yang lain lagi nih. Bukan tadi kan kalau biku tadi kan itu yang tadi itu biku. Oke. Biku yang tadi. Terus memang dia dulu ketika hidup punya masalah problem keluarga. Jadi ada cekcok dengan keluarga yang senior, mungkin papa mama atau ya sejenis kayak gitu. Terus dia juga ada satu momen di hidup merasa ada rasa nggak puas dalam hidup, dalam artian tuh kayak aduh kok merasa hampa dan harusnya hidup tuh nggak kayak begini, makanya dia meninggalkan kehidupan sebelumnya. Jadi dia memutuskan untuk jadi biku. Kembali ke Ini daerahnya sih kayak ladang rumput gitu sih yang aku lihat, dan memang lebih suka meditasi di luar ya daripada di dalam. Maksudnya di luar itu di alam, lebih suka meditasi di alam. Dia juga ngebawa sisi ambisius. Dia ada sisi ambisius, tapi kayaknya seiring berjalannya waktu itu pas aku lihat ketika dia meditasi dia meredam itu, dan ada satu momen vision muncul. Kak Roy lagi meditasi di past life, terus kayak dia melatih kayak kepekaan dia. Pertama itu aku ngeliat dia ngelatihnya dari pendengaran. Jadi kayak ada suara burung, suara apapun itu, atau enggak energi apapun itu yang dia rasakan melalui telinga, itu coba dianalisa, dirasakan. Mungkin itu yang menyebabkan Kak Roy sekarang lebih perasa juga dan lebih peka. Jadi ini kayak kompilasi kehidupan Kak Iya. Roy ya menjadi sekarang ya. Iya. Jadi indigo seperti ini gitu. Dan ada juga satu reinkarnasi lain lagi, ini tiba-tiba ke switch ke beda reinkarnasi lagi. Ini arahnya kayaknya lebih
tua kali ya, karena zamannya perang, bener-bener situasinya chaos, perang, dan Kak Roy tuh kayak salah satu prajurit ya kalau nggak salah aku lihat. Dia juga ikut terlibat dalam perang, terus dia tuh kayak ngejerit teriak gitu di hati ketika melihat manusia-manusia itu diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Karena itu kan banyak melakukan zaman itu ya, banyak orang kan yang dihabisi nyawanya dengan cara tidak wajar dan dipaksa. Nah itu Kak Roy kayak Nyawa sangat murah lah pada saat itu. iya, Kak Roy itu merasa nggak adil. Ini tuh harusnya manusia nggak boleh begini. Dan ada satu momen Kak Roy tuh nangis ngeliat Bener banget. temannya sendiri itu Meninggoy gitu. dengan luka yang banyak banget. Itu dia beneran nangis dan beneran rasa hatinya tuh berasa banget. Hancur gitu. Iya, Teman. hancur banget. Wow. Iya. Seru. Lebih seru gosip ternyata. Ternyata jadi karena di jeda-jeda break tadi kita agak sedikit deduksi-deduksi ke Alcatraz. Gimana Bang? Alcatraz itu? Kita sih udah sepakat ya sebenarnya secara berempat, belum termasuk Roy ya. Ngerasain kayak di Alcatraz tuh udah nggak ada eksistensi demon yang benar-benar kuat banget bang, energinya sebenarnya. Cuman sisa-sisa aja, tapi kebanyakan lebih ke jiwa-jiwa tersesat aja sih di situ. Mungkin pernah bunuh diri atau mungkin ya dibunuh atau minum racun atau semacamnya, yang benar-benar kayak udah apa ya, udah benar-benar kayak Masa jenuh. lalu. Iya. Iya. Jenuh yang selamanya di situ mungkin udah patah arang kali gitu. Tapi menurut Kak Roy sendiri tadi ngeliat Alcatraz gimana? Iya, aku masih ngerasain energinya, tapi mungkin memang bukan bahasa demonik kali ya. Memang seperti itu. Jadi banyak aku melihat itu ketika aku lihat fotonya, aku ngerasa ada jeritan-jeritan seperti itu. Jeritan-jeritan yang sangat pilu gitu, yang aku denger di kuping batin aku merasa seperti itu sih. Mungkin dari tim yang lain gimana? Jadi kayaknya gue 5% gak sengaja ETI, padahal maunya deduksi. Dingin ya? Dingin Ya? Dingin kayaknya. Emang daerahnya daerah dingin ya. San Francisco kan kalau nggak salah. Teluk San Ada Francisco. yang lucu, ini penjara Alcatraz gitu ya. Memang udah nggak ada energi demonik atau yang bisikan-bisikan. Tapi however, I'm still seeing kayak ada sebuah apa bilangnya, kayak pilar atau bukan pilar, anggap aja kayak kabut menjulang tinggi ke langit gitu. Itu energi. I don't understand itu energi apa. Tapi seakan-akan kayak walaupun Alcatraz sudah berakhir masa lalu dan sudah tidak ada narapidana di situ dan yang lain-lain, kok masih ada energi ini ya? Energi ini mau apa? Nanti maybe we need to find out tuh. Kayak ada someone atau some entity yang nggak bener-bener melepas Alcatraz gitu loh. Mungkin entity tersebut tahu ya udah nggak bisa diapa-apain, tapi kalau bisa kenapa enggak? Ibaratnya kayak peribahasanya apa ya? Naruh machine gun lah di mana-mana gitu. Itu kiasan Roy. Tapi I'm still suspicious with that energy yang menjulang ke langit itu. Warnanya ungu kehitaman. I don't understand itu apa. Mungkin itu bisa jadi nanti target kita untuk kesana kan? Dari Jaselyn mungkin? Atau Bro Willy cukup? Banyak arwah-arwah yang depresi di situ. Dia maksudnya mereka yang meninggal di situ kayaknya disiksanya tidak manusiawi. Ya sih. Benar-benar. Malah gue lebih suspicious bukan era dia jadi penjara, tapi era di saat tempat tersebut menjadi benteng pertahanan militer kayaknya ya. Ya tahu sendiri kan kalau benteng pertahanan militer lebih nggak manusiawi kan. Ada apa ya udah hajar atau siksa di situ atau kayak gimana. Di saat jadi penjara itu kan so far untuk awal-awal ketika baru saat dibentuk itu ya, si Alcatraz itu tuh masih agak manusiawi. Makanannya masih enak-enak banget gitu kan, ada daging loh gitu kan, dan fresh banget. Dan yang chefnya pun bukan chef abal-abal, bener-bener chef yang punya nama gitu kan istilahnya. Terus dia menjadi chef di Alcatraz sendiri gitu, karena si kepala sipirnya sendiri tuh, kepala penjara sendiri percaya bahwa dari segi makanan itu bisa membawa behavior yang baik untuk menjadi manusia yang baik lagi bagi si para tahanan. Ya dia sih percaya seperti itu. Tapi diisukan sendiri Alcatraz mulai agak lebih kejam setelah si kepala sipirnya itu sudah tidak bekerja di sana lagi. Digantikan akhirnya menjadi era baru lagi untuk si Alcatraz. Baru Alcatraz itu mulai agak sedikit ada perubahan-perubahan gitu sih, yang mungkin lebih ke arah kejam kali ya, entah juga. Nah mungkin itu nanti bisa di track lagi kan, entah dari memori atau dari apa sih ketika itu. Aileen sendiri mungkin? Alcatraz ya. Aku udah sempat
lihat video orang ngevlog tentang Alcatraz, terus aku itu kan ternyata ada blok-bloknya kan, blok A, B, C, D. Yang ada tuh di sana tuh blok M. Nanti ada orang jualan baju gitu. Kamu mau masuk aja gak ke penjara? Roy ketawa kan? Ini jelas Roy ketawa, udah boleh lah. Ikut TTI yuk kabur. Nggak bisa. Terus ada, kan aku kan nggak terlalu tahu itu fungsi blok-bloknya untuk, ya tahu sih maksudnya menjaring orang aku tahu. Cuman kan di situ kan ada pemisah antara yang kriminal banget kelas kakap Ya, dengan kelas kakap. yang biasa kan, itu dibedakan. Nah terus aku ngeliat satu blok yang paling ujung itu yang ruangannya paling besar. Itu ternyata blok D ya, pokoknya paling ujung. Itu yang paling gelap, itu paling nggak enak sih energinya, secara energi. Dan kayaknya emang di situ lebih sadis ya. Di penyiksaan ya dan lain-lain. Kayaknya iya deh. Setelah aku nonton Sampai videonya sampai habis baru dijelaskan, oh ternyata itu yang blok A sama D itu yang aku lihat, ternyata itu adalah tempat yang emang digunakan untuk memenjarakan kriminal yang paling bermasalah. Oke, benar. Ya. Karena emang ada beberapa tokoh besar sih yang ada di sana ya, kayak Al Capone gitu kan, salah satu mafia besar juga di Chicago gitu kan, seperti di sana dan lain. Itu yang paling terkenal lah, sosok paling terkenal di Alcatraz sendiri gitu. Dan yang melarikan diri itu nggak kalah terkenal. Ya, yang melarikan diri Englyn bersaudara. Englyn bersaudara. Dan katanya ya tiba-tiba dia ngirim surat, kirain udah meninggal gitu kan ya. Ternyata dia berhasil keluar dari penjara yang paling kejam lah di dunia dan paling ketat. Ya itu agak sedikit mencoreng nama USA sendiri sih gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan kita temukan nanti ini di sana. Apakah nanti bentukannya berbeda di sana ya kan, jin-jinnya ataupun demon-demon atau arwah-arwahnya di sana, astralnya kalau di Amerika seperti apa gitu kan. Udah ada bayangan mungkin yang lain? Ada tambahan Bang? Cuma teluk dingin nih. Emang sekarang bulan apa sih? Sekarang bulan apa sekarang? September. Oktober. September akhir. September akhir. Gua nggak tahu Udah di mau San kedingin Francisco sih. dingin. Udah mau kedingin. Emang hawa dari arwah-arwah yang tersiksa itu memang menyebabkan dingin juga ya seperti Iya, itu ya. kayaknya itu. Oke, So, gimana? gue sih udah siap langsung kita aja. coba ATI Ntar bareng. pakai gimmick Aileen dulu. Jangan gitu dong. Kok gitu? Rayanya ngikutin bukan? Ada apa sih maksudnya? Ceritain dong. Ceritain bang. Ceritain Ya, aja. kadang aku kalau lagi ngeradar gitu kan, ini sebenarnya aku keluarin energi sambil ngeradar gitu. Terus ya kebiasaan aja. Karena saking kebiasaannya jadi kita ledekin gitu. Enggak begitu. Satu nyate ini dia. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Gimana untuk ATI-nya dari ke Alcatraz? Asik nih sama Koroy. Perlu ada settingan dulu nggak nih dari segi apa gitu kan? Gua nggak Paling ngerti. Adam jelasin kayak metode lu gimana dan what will Roy experience kira-kira. Jadi ntar gue tinggal di bawah aja nih ya. Iya, tinggal ngikutin tinggal ngikutin aja. arahan Kita Adam. culik aja. Siap. intinya. Oke. Ini kayak Kita semi percaya ketebak Roy kok. Iya. Mantap. Aman ya. Jadi Kayaknya gimana nggak Bang? Hah? Lu mau jelasin dulu metodenya? Kayaknya nggak perlu deh. Dia nggak langsung bisa sefrekuensi sih. Dari Asik. tadi sih udah oke sih. Aku pikir kan awal agak susah ya, ternyata bisa. Cuy, foto yang mana yang mau kita ATI? Dari tadi belum dia. Gua tuh dari tadi nyulik punya lo maksudnya. Ini, mau yang mana? Lu pilih dah, lu pilih. Energinya paling kuat kemana? Di gedungnya sih, gedung Iya. pusat. Gedung pusat. Mau foto yang mana? Ini Ini. sih, ini kelihatan. Oke, ya udah sini. Roy mau lihat Bentar, dulu. kita mau kemana nih? Nanti aku nyasar lagi. Tiba-tiba aku udah masuk ke dalam lagi. Jadi ini tukang nyasar kita, Roy. Atau tiba-tiba, lo, Lin, kamu kok di kastil Inggris dah? Berarti kita langsung di dalamnya aja mas ya? Mau di Iya, dalamnya pintu di masuk. bagian mananya? Pintu masuk apa langsung gudang apa? Udah kali ini gue Langsung serain dalamnya. ke lu dah. Gedungnya yang mana? Yang tingginya itu? Yang paling pusat di sini. Paling tingginya ya? Iya, paling tingginya. Baik. Paling tinggi. Ya kita nggak tahu juga sih akan menemukan apa di sana Tadi kan. kok gue ngeliat Maybe. beberapa binatang ular ya. Padahal harusnya ini nggak ada ular, tapi kayak di rumputannya ada ular liar gitu loh. Ular liar sih Mungkin ya? wajar sih, Amerika. Oke, ya udah. Ya secara Sini ya. Saya nggak lihat buaya kan? Enggak, cuma emang dingin dan ini nih buayanya. Ini buayanya. Bang, gue pengen nanya Bang, ada possible nggak sih? Kan itu total ya, di sana tuh ada 1.576 orang narapidana semenjak 29 tahun itu. Ada nggak sih satu orang pasti dia
ngikut aliran kiri gitu dan dia melakukan Kita coba prosesinya nah, di sana. kita cek. Sebenarnya ada kemarin tuh gue dapetin sebuah memori, kayaknya dari artikulasi dia kayak Meksiko. Oh ya Mexican emang dong. Dia jadi ngomong kayak baca-baca, gue nggak ngerti dia baca apa tuh, tapi kayaknya baca mantra. Nah gue nggak tahu, tapi baru cuman memori doang yang gue dapat di situ. Karena yang kita tahu memang Meksiko tuh kental banget ya Roy ya untuk kliniknya. Klinik Amerika Selatan kan itu kan ya tuh kliniknya kuat banget Berarti di Indonesia. sebenarnya semua orang-orang yang semua penjahat dari semua negara tuh ke situ ya. Iya, jadi Alcatraz ini tuh kayak penjara yang dari penjara-penjara lain yang udah kepenuhan ataupun yang udah kelas kakap yang berbeda, yang benar-benar takut untuk kabur gitu kan. Larinya ke Alcatraz gitu. Transferan. Pantesan kayak artikulasi kok Meksiko pada di sini. Ya, Meksiko kan banyak imigran gelap juga ke Amerika, Bang. Gitu. Oke? Oke. Siap kalau gitu langsung aja, Bang, untuk kita mulai untuk ATI Astral Traveling Investigation. Yup. Oke. Bang, tunggu, Bang. Koroy, jadi kita biasanya pegangan tangan Koroy. siap. Oke. Boleh? Kita enakan gimana? Terserah. Nah. Tidak ikutan. Bersihkan hati. Gak mau lihat Jesslyn. Gue nggak mau lihat Adam. Takut digigit buaya kan. Padahal sendirinya buaya. Yuk, bersihin. Ayo, udah. Ya Tuhan, atas kuasa-Mu jauhkanlah kami dari manipulasi iblis, terkutuk dan jin jahat. Amin. Amin. Oke ya, berangkat ya. Iya. Udah sampai. Roy udah sampai duluan tuh sebelum juga kita udah tadi. Coba kita cek dulu ke Roy deh, Dam. Iya. Gimana Kak Roy? Aku ngeliat dinding-dinding. Roy di dalam ya? Aku di dalam. Dia makanya gue bilang kan tadi sampai duluan sih Roy. Iya. Lihat, gue lihat. Gue masih mantau dari atas ya, just in case. Belum masuk gue. Aileen mana? Aku di luar. Kenapa? Lah kan tadi katanya di luar kan? Kita di dalam semua. Anjas. Aku ngelihat arah pantainya, ombaknya kenceng banget. Silakan. Iya Yang udah, mau aku komunikasi masuk. duluan. Gue masih ngawasin sekitar. Roy mungkin mau komunikasi. Aku bingung lewat jalan mana soalnya Sama. Ombak banget ya. banyak banget lubang-lubangnya Iya kayak betul. biliknya. Kamu di blok apa? Kamu deket sama kakak. Kayaknya aku di bagian Iya, atas deh. energinya. Iya betul. Dekat lapangan kayaknya aku. Kamu nggak nyambungin ke mereka? Masalahnya ini aku bingung, agak gelap ya di dalam. Ayo. Ini tadi siapa yang bilang lihat lubang-lubang kayak sumur gitu ya? Roy. Roy ya? Ada Ya I lubang-lubang. see it. Kok bentuknya kayak sumur ya? Ini apaan ya? Oh itu penjaranya. Oh, gitu? Itu isolasi mungkin yang benar-benar yang punya kasus lah. Yang Roy lihat kayak gitu ya Kak Roy? Kayak Iya. sumur-sumur gitu. sumur-sumur Tapi nggak ada isi juga. airnya. Apa ini? Penjara ya? itu penjara itu. Oh. Heeh. Anjay, berarti mungkin jangan-jangan itu yang gue lihat bau tadi. Jadi sebelum Adam itu gue tiba-tiba dapat abstrak kayak orang semi-semi ditenggelamin. Apa itu ya siksaannya ya? Bisa jadi. Pokoknya ada abstrak gitu memorinya. Ada sih eksistensi satu demon. Di mana Dam? Kok gue belum lihat? Lu ngajak-ngajak dong. Nih. Kayak perempuan tua tapi kayak tulang doang tapi Iya. nggak ngerti. Iya, aku juga lihat. Ya, Aku Iya, lihat. Aku juga lihat itu. Kalian mau kesini katanya. Kalau kalau mau cobain masuk aja ke dalam penjara katanya. Bentar, gue belum lihat. Bentar. Tarik gue Dam. Aku lihat. Bungkuk ya? Iya. Bungkuk. Iya. Oke. Kayak Di depan tulang-tulang itu, gitu. jeruji, depan jeruji. Ah. Oh, siapa ini? Interesting. Silakan yang komunikasi. Dia bawa apa sih? Kayak bawa
Itu kepala atau apa sih? Bau sih dari. Iya, bener. Dia namanya siapa bang? Mungkin Jesslyn kali untuk komunikasi. Silakan Jess. Bisa diajak komunikasi Dia nggak? bentuknya kayak manusia ya Dam ya? Kayak Iya, manusia. bener. Signature ini arwah atau demon sih? Iya, tapi matanya belok banget, Iya. gede banget. Matanya gede banget. Kurus banget ya. Iya, kurus. Nah, lihat, Roy kan lihat kan. Aku lihat. Kita satu frekuensi ya bang ya. Aileen nggak nyasar. Ada kan? hantu lihat, anak aku kecil tuh, laki. Lihat di deket-deket jeruji situ. Ada. Kok Ada ya? di sini? Now we are looking at dua entity, si nenek tadi Yang sama anak kecil tuh manipulasi deh. Silakan Jess. Komunikasi. Anak kecilnya juga itu banget. Aku mau komunikasi apa sama dia? Enak deh, Jess. Dia diajak ngobrol enak deh. Bangsatnya kelihatan soalnya. Iya, mukanya dari tadi loh. Yang mana yang anak kecil atau yang Yang nenek-nenek. Nenek-nenek. Muka-muka menyesatkan gitu loh. Iya betul. Dia kayak ngehalangin kita gak sih? Iya sih, soalnya dari tadi pas aku awal ya masuk ke dalam gitu, aku ngelihat dia tuh kayak masuk tapi pas aku kayak itu siapa, terus udah gitu dia sebentar muncul sebentar enggak kayak gitu. dia cuma kayak jalan bolak-balik di depan Iya. jeruji doang ya, kayak Jalan-jalan, mondar-mandir doang ah. gitu. Hmm, Ini lantai dasar ya? Dasar. Dasar kan bukan Dasar. lantai tinggi. Iya. Dia bisa jadi tour guide kita nggak sih di situ dia? Lu gila, Bo. Iya tahu aja. Dia gue pengen tahu sih rahasia kelamnya dari Alcatraz itu mungkin ya. Ini dia tipe-tipe iblis pembisik hawa nafsu sih bang. Oh, Dari memorinya dia. Kok cuma mereka berdua sih, nggak ada Iya. yang lain apa ya? bener. arwah-arwah yang lain nggak ada. Sepi amat. Arwah lain di atas deh kayaknya. Aku ngeliat sih banyak tadi kayak ruang kosong. Coba lo tepuk tangan. Coba. Lemparin. Kacauin kaki aja, Iya, energi gua kaki aja. gema aja. Oh mau jet, oke. Ya Tuhan. Anjir, itu apa nongol semua di Oh, nongol Di kamar mandi, di wastaf kamar mandi, terus di lagi ya. tempat makan lagi. Kok mereka doesn't look like arwah sih, Dam? Apa mereka emang arwahnya begitu tampangnya? Gak tahu nih. It doesn't feel like arwah to me. Matanya kan yang paling mencolok kan, Iya, Dam? matanya. Ini Aku ternyata lihat. lihat ya, Roy lihat ya, mata-matanya nggak enak banget ya. Iya. Biasa energinya, ini matanya. Terus kok kupingnya agak tajam gitu ya, Dam ya? Aneh. Aneh ya, ini bukan arwah sih. What the heck is this? Saya mau berkomentar silakan. Aku maju dulu apa enggak ya? Kayak abstraknya kayak semi-semi kelelawar gitu loh, Dam. Iya. Gue di belakang Roy Mas Wi. Roy megang siapa tuh? Roy lagi maju megang siapa tuh? Kayak Oh, Kak Roy lagi komunikasi ya sama yang salah satu ya? Enggak, aku lagi terbengong-bengong lihat kayak bayangan gitu. Kayak bule gitu, tiba-tiba seret gitu. Ada salah satu tembok agak-agak bolong Itu deket yang anak kecil tadi nggak, Roy? dekat anak kecil yang tadi. Exactly. Iya. Sebenarnya tadi si nenek tua itu bilang kalau kalian mau tahu sesuatu ke lubang itu deket yang anak kecil yang meringkuk di jeruji. Gue gak nyangka Roy ngeliat hal yang sama. Tapi itu suspicious deh sih lubangnya. Suspicious. Lubangnya itu bukan lubang sumur kan, Roy? Lubangnya di dinding kan ya? Iya, Iya, exactly. Betul. bener. Itu dia yang gue lihat. Mau ke sana. Cus. Si tour guide-nya si nenek itu. The question is mau kita ambil nggak nih umpannya nih? Ambil Mas Wi. Tapi sebelum lo ambil, gue ngerasa kayak ada eksistensi yang lagi deketin Roy sih. Iya, itu yang dari tadi gue ngerasa juga. Aku bingung mau jalan apa diem aja ya. Silakan. Ini Roy paling depan nih posisinya di antara kita Iya, nih. itu benar. Roy paling deket lubang kan? Iya, Lubang, aku dekat iya. lubang. Mau barengan ya? Roy, yaudah dah, kita ikut Roy deh. Iya, gue di belakang. Yuk. Ya, Kak Roy pimpin jalan, Kak Roy. Kita ikut. Silakan komunikasi. Aku jalan ya. Iya. Cuma segede orang ya lubangnya ya. Kayak Aneh banget sih ini. Ya, bayangin aja. Semakin manusia. masuk, aku semakin kayak sempit gitu loh. Sempit. Udaranya juga agak sedikit Sesak. Agak sesek. ngap ya. Agak ngap. dari tadi gue ngeliat abstrak kelelawar tuh binatang gaib atau binatang beneran sih? Enggak bener Mas Wi. Hah? Ya aku lihat kelelawar. Kelelawar ada kan ya, Roy? ya? Ada, aku lihat. Itu gaib atau beneran sih? Beneran itu. Beneran ya? Ini gue bingung nih, eksistensinya apa ya? Dia tertuju ke Roy. Wait.
Kak Roy ngerasa makin ke dalam abis pengap makin gede nggak tunnelnya? Makin gede. Terus kayak ada ini harusnya nggak masuk akal sih, tapi vision yang gue ngeliat kayak agak kuning-kuning kayak ada apinya. Wah ini takutnya udah dimensional nih. Hati-hati Willy. Gue takutnya si Roy masuk ke dimensional nih. Iya nih kayaknya aku takut deh jalan. Obor nggak? Ada obor nggak Roy? Ada cahaya sih. Cahayanya Tapi aku api nggak- atau cahaya putih? Tapi aku nggak ngeliat obor. Apa aku jalan-jalan duluan ya? Silakan. Aku Guys, apa lubang aku yang stay tadi aja ditutup sama nenek tadi, lihat nggak? Oke. Lihat nggak? Lubang tadi ditutup sama nenek tadi. Suspicious banget lah pokoknya Exactly. dia. Tapi gue belum ngeliat apapun Dam di sini kecuali kelelawar dan makin ke dalam Itu makin di depan kayak ada arwah sih. Aku jalan pelan-pelan. Lantainya tuh kayak ada batu-batu gitu, kayak kotor gitu. ini kok dibilang penjara bukan, tapi kok kayak goa ya gimana ya, nggak jelas. Kayaknya Dam, gue curiga kita berempat masuk ke dimensional deh. Yakin nih mau diterusin? Kita Kita malah salah nggak ngeliat masuk ya? arwah ini. Salah masuk. Salah masuk ini, baunya udah bau kubu kiri nih Dam. Pantesan. Lu yakin mau diterusin? Aku kayak berasa pegel di leher deh. Iya. Iya karena kita masuk dimensional nih kayaknya Kak Roy. Sebenarnya ada eksistensi yang di belakangnya Roy. Gue gak ngerti. Kak Roy berasa tiba-tiba kayak disuruh duduk nggak? Atau kayak suruh diem terus nyantai duduk gitu? Aku disuruh diem. Exactly. Ya confirmnya demonik udah. Kita mungkin nggak sengaja masuk ke dimensional. Harusnya ngeliat arwah ya, tapi Tadi Kita aku salah jalan ya kayaknya. kan aku tadi sempat ke kanan kan, sempat kayak mencar gitu. Terus aku ngeliat ada arwah cowok di sebelah kanan. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini. tempat apa sih? Soalnya aku mencar. Coba cari jalan lain. Agak sesak nafas sih di sini. Mau keluar? Keluar aja Mau yuk. keluar ya Kak Roy? Keluar aja. dulu Yuk, keluar yuk. Keluar. Dah. Kita udah di jeruji yang tadi, yang tempat lubang masuk. Roy, tunggu. Itu Roy masih di lubang dikit lagi, dikit lagi. Aku pengen keluar nih. Iya. Roy bisa keluar. Tarik Roy, Dam. Tarik energinya. Kok mereka masih pengen narik Roy terus ya? Iya. Iya, kenapa? Menyebalkan ini. Iya. Apa kita hantam aja ya? Sorry, ketahuan dah sifat gue. Oke. Kayaknya Kak Roy harus aku mutusin kayak- energinya deh Roy. Aku Itu kayak ditarik ke mereka lagi loh. terus, iya mereka pengen terus-terusan Roy, nggak tahu kenapa. Dan aku ngerasain lumayan pegel sekarang. Apa kita mau kembali total dulu terus kita Kembali omongin total dari aja. awal? Kembali Lebih total, aman kita kayaknya. hadapin kingnya aja deh. Hitam soalnya gue lihat tadi Dam. Oke, sadarin dulu deh. Baik. Holy Dam, gue tadi sekelebat ngelihat. Gue sebut aja langsung ya, yang hijau. Please tell me nggak ada hubungannya dengan yang hijau. Kan masih kalau sama Ijo-ijo selatan. Iya, mungkin cuma sekedar, tapi kayaknya mungkin ada afiliasi ya partnership bisnis overseas kali, gue nggak tahu. Ada Dam. Nih linknya nih. Ngapain vision itu ada, ya kan? Tapi kita jangan fokus ke sana deh. kirain lo mau fokus. Nggak mau. Kita fokus di yang tunnelnya Tapi dulu. nanggung kok. Iya rame maksudnya. Kemarin kan ada di dalam. Dam, gue nggak mau urusan nama yang ijo-ijo selatan itu, nggak mau. Roy, are you okay? Oke. Oke, kita balik dulu maksud semua. Dobrak atas aja ya. Ya Tuhan, atas perlindunganmu, izinkan kami balik ke lantai yang seharusnya. Gue balik. Ini mau balik kemana? Balik total. Dah, ke atas Roy. Apa mau Bukannya balik ke sini? balik ke sini dulu Oke. misalnya? Aduh, energinya Roy depleted banget ya. Iya. Roy, are you okay? Makanya dia Ini ngecas Balik dulu. tuh maksudnya balik ke studio. Iya. Oke. Ini biar ngecas Lead the way, Dam. Lead the way. Nih, aku udah balik. Aku udah balik sih. Oke. Dah, kita buka mata dulu ya. Gimana Roy? Capek.
Capek banget. Selamat. Welcome to the club. Itu ya, tadi yang dari lubang tuh kayak terus-terusan pengen narik Roy kan? Bener. Itu rese sih itu. Iya. Itu rese. Gue liat lubang tadi. Kenapa tuh? Gue udah Jadi- balik sepenuhnya belum ya? Apa? Coba. Pelan-pelan. Masih kayak ada bayangan di sana. Oh, dia mungkin ngebaca ya sabotase memori kali ya. Belum. Si nenek-nenek tadi. Enggak, ini udah bukan di nenek tadi. Itu di yang penguasa yang di bawah tunnel. Hitam. Hijau-hijau. Hitam kan Roy tadi ngeliat. Hitam. Gue ngeliat sejenis King Demon sih, sejenis. Bukan yang hijau. Hijau tuh kayak Nggak mau perangin. Ya kalau Roy masih 5-10% harus diperangin sih. Kurang ajar men. Iya sih. Silakan. Bu, udah maju. Enggak gitu. Oh gini Kak Roy, aku tiba-tiba dapat abstrak. Samar-samar Roy masih bisa ngelihat tunnel tadi kan? Masih. It's because about 5-10% energinya masih di situ. Oh gitu. Coba Roy bayangin megang lilin deh. Oke. Lilin kuning, terus get out of there. Lilin cahaya kuning. Bisa? Bisa. Get out of there. Oke, aku keluar ya. Suka ngejar. Iya, ini aku udah liat terowongan lagi. Ngejar, ngapain ngejar Jas? Kenapa? Dia ngejar-ngejar ya? Iya, ada ini bener. Aku kayaknya keluar nih. Ini udah keluar nih. Iya. Aku udah liat cahaya. Aman-aman. Dah, dia gak berani ngejar. Gue ancam. Sorry. Dah. Penggal aja kepalanya kalau gitu. Nggak mau. Nah, ini udah nih. Gue udah Syukurlah, ngerasa Roy. aman. Nah, di sini udah. Dia bilang berani main keroyokan katanya. Yang berani keroyokan siapa gitu? Dan neneknya Udah, sambil you're okay ya? Oke. Oh, oke. kayak nenek apa ya? Gue bingung ya. Kayak dia kurus gitu ya. Iya. Kurus. Bungkuk lubangnya tuh gini loh. Kalau sumur kan lubangnya di sini kan, Bu. Itu lubangnya tuh di bidang vertikal gitu kayak kita mesti gini. Iya. Oh, iya. Itu benar. Itu Jauh benar. banget. Iya. Kayak mesti gitu. Nah, Gimana secara parah psikologi tadi nggak? pas kita udah masuk ya Roy, gue ngeliat gini, neneknya nutup jebret. Wah, minta dikasih jari tengah nih. Itu. Dari tangan tuh. Apa? Kita nggak usah. Apa? Mau lanjut nggak nih? Takutnya nggak Roy-nya. Iya. Kata Keris. Cukup kata Cukup Keris ya? cukup. Capek banget gak? Capek banget, sumpah. Soalnya tadi Roy bukan ketemu arwah, itu demon itu. Itu di mana ya? Itu demon yang di tunnel ya. Tunnel. Kalau yang di kita bahkan nggak sempat lihat arwah ya. Aku Sedikit sempat banget. sih. Sempat ya? Di atas, di lantai atas. Kakak bahkan nggak sempat. Cowok ya, Lin? Banyak sih. Jadi pas aku itu kan kayaknya di ruang lapangan. Aku masuk kan. Aku awalnya salah masuk. Itu ke tembok terus kayak Gue tadi sempat mencar juga. Gue sempat Iya. mencar, baru ketemu arwah. iya benar. Kalau nggak Rame kita sih. udah diikutin sama yang si nenek itu. Sejujurnya itu nggak benar loh, Bo. Kayak ibaratnya kan pasti astral traveler banyak lah ya seluruh dunia. Tapi si nenek itu menyesatkan, bener kata Adam. Disatin. Kita tuh nggak harusnya masuk ke lubang itu, tapi for the sake of petualangan ya udah kita ngikutin deh umpannya. Ke dimensi lubuk kiri. Itu gua rasa kalau diterusin ya, kayak Roy bisa setengah-setengah linglung sadar loh. Capek banget. Capek Capek banget banget sih. Iya jangan deh, jangan. Cukup. Gimana Koroy? Yang dilihat tadi apa aja tuh? Mungkin dari sudut pandang Koroy Tadi sendiri. aku ngeliat begitu aku masuk, masih kayak di bawah tuh kayak aku dengar suara kaki aku sendiri. Terus udah gitu masuk aku lihat nenek-nenek. Begitu lihat lagi dindingnya ada kayak lubang gitu. Terus tapi aku kayak, aku kayak dipegang gitu loh belakangnya. Aku tuh kayak mereka tuh kayak mau ngelakuin sesuatu ke aku gitu loh. Terus aku pegel banget di bagian belakang sini. Itu yang aku lihat. Dan aku ragu untuk masuk lagi, jadi aku stay di situ, bingung mau kemana. Gitu. Sosoknya yang dilihat tuh tadi emang si nenek-nenek itu doang tadi ya Aku Koroy? lihat nenek-nenek rambutnya kayak agak lepek berantakan terus kurus gitu. Dia kayak kadang kayak tersenyum licik gitu loh. Terus senyum licik gitu kayak something wrong with. Itu yang gue ngeliat pas dia nutup gini. Iya. Nutup lubang. Wah. Mulutnya lebar kan ya? Mulutnya lebar gitu terus kayak agak licik gitu. Film apa ya? Tapi gue udah balik ya sebenarnya. Udah balik belum ya? Udah Oke, sih you're harusnya. okay, you're okay. Aku udah Okay, now. balik. Udah aman. You're okay, Roy. Oke. It's okay, Roy. Terus akhirnya nasib dari si nenek-nenek itu tadi gimana tuh? Gue belum yang sempat ngikutin konfront. Roy tadi yang ngejar. Enggak, yang mau yang
tanda kutip bener-bener mau energi Roy itu yang di bawah tunnel itu. Si nenek itu cuma kayak tour guide kayak apa ya, kayak Tapi kayak tour support guide-nya ini. menyesatkan gitu. So banget. Kan dia bilang kan kalau mau tahu sesuatu ke lubang ini. Ya bener sih. Iya. Kita nggak bisa balik ya ntar ya. Wah kalau kita terusin PR Gawat ya? banget itu. PR banget. Perang. Oh, Sebenarnya tadi udah agak perang sih gue sih. Pas yang Roy ngambil ini, itu kan masih dikejar kan? Lilin. Gue ancam dikit gini kayak ibaratnya kayak pakai pedang gue ancam Iya, gini. iya. Dia ngejar terus itu, hitam. Jam terus ya. Hitam. Rakus, mereka rakus. So jadi gimana Alcatraz? Cukup apa mau lanjut? Kalau untuk Roy cukup deh gue rasa. Soalnya kita harus Ya jangan dulu. mentingin health-nya juga gitu. Gue masih penasaran sama energi yang lu bilang tadi loh bro. Gue juga nggak sempet. Energi apa? Bawa-bawaannya gue suruh menyelidiki sendiri. nih. Iya dong, biar Sebenarnya- kekuat dikit. Kabo, aku udah nyelidikin sih. Tapi dari sudut pandang ketiga yang sekarang. Jadi kan aku tadi nanya kan, apakah tempat ini masih buka untuk pariwisata? Jawabannya masih kan. Jadi demand-demand yang ada di situ itu nunggu kalau misalkan ada wisatawan yang datang ke sana terus dalam keadaan sedih, dalam keadaan murung atau dalam keadaan depresi. Nah, mereka siap ngikut atau kayak mencoba untuk menarik manusia tersebut semakin jatuh ke dalam tingkat kesedihan atau depresinya itu. Jadi the reason yang mereka masih di sana ya. Karena Mereka mencoba cari mangsa. Ya, mangsa. Karena Mangsa kan wisatawan. wisatawan. Iya Banyak benar. yang Oh shit. Apa? Ini jangan katain gua halu atau sombong ya. Kan gua bener bilang ada yang selaput abu-abu. Bukan ungu kehitaman kan. Gua ngeradar lagi kayak ditarik gitu loh. Set. Apa gara-gara kita ya? Mereka kayak ya ada astral travel. Udah ubah strategi. Ngerasain sih gitu gua. oh jadi kayak dia ngubah taktik jebakannya mereka lagi gitu. Iya, ngerasain. Lu ngerasain gimana, Dam? Kayak tiba-tiba mereka ubah strategi Ya, gitu. justru gue pengen datang lagi sih. Gue kangen sama nenek itu. Gue seneng aja kayak dia ngejar kita gitu, kayak kangen kayak. Yang anak kecil tadi siapa ya? Anak kecil yang meringkuk deket lubang situ. Itu Tapi gua nggak mukanya tahu pucet arwah banget atau ya. itu. Feeling gue sih Kenapa? Mukanya Kayaknya pucat arwah ya. banget. zaman kerajaan. Matanya emang nggak enak sih. Kayak bukan zaman tahanan, zaman kerajaan kayaknya. Zaman kerajaan iya. Jelas banget dia Benteng kerajaan. meringkuk Benteng. begini kan gitu, dekat Benteng lubang gitu ya. Iya. Gimana Kak Roy sendiri mungkin? Mungkin aku nggak tahu ya Kak Roy itu kayak itu tadi pertemuan dengan iblis langsung atau kayak gimana? Tapi emang beda nggak sih presensinya? Beda banget sih. Apa yang dirasain mungkin beda dengan jin ataupun yang lain? Mereka kayak punya power yang tersembunyi gitu loh. Aku ngerasanya sih gitu. Hidden power gitu. Iya, beneran. Itu yang aku rasain sih. Dan mereka mampu ngambil kayak sebagian persen dari energi jiwa kita kan. Kayaknya aku tadi keambil ya. Exactly. Aku jadi kayak agak loyo dikit. Waktu Kak Roy udah balik di sini, yang belum aku bilang pakai lilin itu masih sekitar 10% aku lihat. Iya sih. Makanya masih bisa memvisualisasikan dengan mudah. Iya. Tuh. Tapi ini aku kayaknya udah balik sih. Harusnya. Udah. Aman semua ya. Wow. Terus ada lagi mau dibahas Alcatraz? Apa lagi guys? Belum sempet sih. Nanti ya Dem ya, kita liburan lagi ya. Tiketnya ke sana. Terus lagi. Belum selesai gini bang. Belum selesai gitu. Kisan nanti. Kesini nih. Namanya bom astral itu. Nek ini nek. Jeder. Soalnya bukan apa-apa bang. Manipulasinya tuh kuat banget. Di saat orang itu lagi down itu dia bisikinnya tuh kuat banget. Ngejar. Kalau biasanya kan jin kan cuma sebatas kayak cuma ngasih energi manipulasi tapi nggak terlalu kuat. Tapi iblis yang jenis yang nenek ini kayak kuat banget. Gitu. Buat wisatawan datang ke sana nggak sih? Iya. Maksud yang lu bilang tadi mangsa. Iya, mangsa. Dan bener Dam, ada unsur di menafsu. Jadi orang kalau berwisata ke Alcatraz nggak mungkin mikir nafsu dong. Karena itu penjara gitu loh. Tapi kayak gue ngerasa ada energi yang memang ke arah sana mikirnya ke nafsu, alias nafsu seksual. Ada demand itu. Ya mungkin ada beberapa orang yang fetisnya pengen di penjara mungkin ya gitu kan. Jadi Terlalu positif loh bang. tapi gue nggak tahu karena di penjara kan cowok-cowok, cewek-cewek ya kan. Nah rata-rata pasti kan ya cowok ya begitulah. Mungkin dia waktu pas itu masih menjadi penjara, dia membisikkan ke hal itu kali menjadi itu kan. Ini hawa nafsu bukan cuma seks doang bang, banyak hal. Oh lebih banyak hal. Iya banyak hal, termasuk kayak nyakitin orang lain, nyakitin diri sendiri, itu hawa nafsu semua. Tinggal kita aja mau mengaplikasikan dari manipulasinya dia itu kemana.
Pokoknya gitu. Yang penting jatuhnya dosa aja. Terus penyakit hati. Kok boleh dibantai sih abstraknya? Silakan. Silakan. Karena keterlaluan mereka. Memang. Udah lama ya. Aku ngeliat vision tadi, ini kayaknya memori sih. Itu ada satu demon, kayaknya si nenek-nenek itu deh. Dia Yaudah, kayak langsung. ada Tunggu. Pegang tangan gue deh, biar kita bisa lihat visionnya barengan. Jadi kayak ada abstrak pedang raksasa gitu. Gue ngeliat pulaunya kecil banget. Harusnya sih nggak boleh ya, tapi abstrak dari kubu kanan udah waktunya. Udahlah gue ikut aja. Siap ya Dam ya? Ya Tuhan, atas kuasamu dan hanya atas abstrak Tuhan yang maha kuasa, terjadilah pada Alcatraz ini kehendakmu. Nggak semua hancur tapi berkaburan ke kiri kanan gitu. Mereka punya hak, Oh, gue ngelukain yang di tunnel yang paling bawah tadi tuh Dam. kayak mereka punya hak nih di sini. Iya. Nggak bisa. Karo ngeliat hal yang sama juga kan? Oh, kayaknya nyasar deh. Waduh. Udah jangan kembali lagi. Udah. Jangan. Balik lagi. Balik ke lagi, studio ini iya. Roy. Itu. Dan bantu Roy ya kalau dia nyasar. Gue masih fokus ke ini Alcatraz. Oh, ini hukumannya. Dibilang kayak suara dari kanan kayak kalian tidak akan bisa leluasa lagi di luar area ini. Karena ibaratnya mereka ngelewatin batas. Mungkin sebelumnya mereka masih bisa namanya demons kan bisa kemana-mana. Ini kayak seakan-akan ada abstrak kayak kalian hanya bisa di situ aja udah. Tapi nggak dimusnahin total. Terutama kamu yang hitam tadi. Dah, itu doang. Sudah cukup kata Karis. Udah cukup. Hak mereka lumayan kuat sih. Iya. Hak mereka. Oke. Tadi Aileen pengen nambahin apa? Silakan Ai. ini kayaknya memori sih. Aku ngeliat ada satu vision cowok. Dia kurus perawakannya, terus kayak dia udah depresi parah. Posisi dia tuh duduk begini terus ngeringkuk udah kayak begini. Tapi si demon itu kurang ajar, dia ngebisikin mulu untuk bunuh diri, untuk kayak lebih menyiksa diri dia lebih dan lebih lagi. Itu it's unhealthy sih. Ya penjara mana ada yang sehat? Iya, satu cowok kurus. Dia korbannya maksudnya? Ya korban dari si demon ini. Kalian gimana? Ada memori-memori lagi? Udah cukup. Gue masih penasaran partnership sama yang hijau tadi tuh, gue bingung loh. Langsung pet kelihatan. Iya oke Chris, oke. Next time. Iya, hijau-hijau. Chapter 2. Hijau-hijau. Oke, kalau gitu Balik- kita iya, mau balik ke Roy balik lagi. ngobrol-ngobrol lagi sama Koro ya. Oke, itu tadi adalah perjalanan ETI kita bersama Koroy. Akhirnya nih bisa jalan-jalan sama Koroy juga ya. Sempat nyasar tadi. Ya walaupun ini siapa tadi yang bilang lanjut aja tadi tuh yang ke lubang. Kan gue cuman bilang kangen sama nenek-nenek itu udah. Bukan, tadi yang awal ya kan. Hajar gak nih umpannya diambil nggak gitu kan. Kadang aku kirim ke rumah Oh gitu. iya gue inget tuh, umpannya diambil nggak tuh gue ngomong. Ada suara bilang kayak ambil Mas Will gitu. Siapa ya? iya maksud gue itu. Abis nanggung banget udah di situ gitu kan, kadang kok pengen gitu ya ditahan-tahan tadi udah cinta damai kita. Oke Koray, kali mungkin gini sih, mungkin aku pengen nanya juga ya, karena ada beberapa tanggapan juga dari beberapa orang. Kalau ETI berame-rame itu tuh ataupun astral traveling lah kalau kita sebutnya astral tadi ya. traveling. Tadi kalau Koray nyebutnya tadi apa sih, astral traveling juga ya? Astral traveling juga. Rame-rame itu tuh kayak nggak bisa gitu. Tapi menurut Koray gimana? Bisa-bisa? Nggak bisa barengan gitu. Kayak Bisa harus sih, sendiri, bisa. harus 100% apa kayak Enggak gimana? sih, kalau menurut aku bisa juga kayak barengan kayak gitu. Cuma kan kalau misalnya keuntungannya untuk barengan, ada yang nolongin kalau nyasar. Nah itu. Dan Sebenarnya. enaknya bagi pecah jiwa ya. Kalau menurut lu Bang ya. Pecah jiwa enggak 100%, jadi kita masih bisa sadar dan Iya, masih bisa bercerita gitu ya. Seperti itu. Kalau sendiri takutnya ntar setengah-setengah lagi ntar baliknya gimana ya. Gitu kan. Itu dia. Iya butuh konfirmasi dari teman-teman Butuh sebelahnya. konfirmasi juga. Malah ini lebih safety ya jatuhnya. Soalnya aku masih kayak aku udah balik sih di tempat ini. Cuma aku masih ngerasain kayak pegel gitu sih. Itu normal gak sih? Normal. Awal-awal kita juga gitu. Aku sempat diserang dikit ular di hotel Eli Salam tuh. Wah ini sempat sakit beberapa jam lah. Gitu. Ntar hilang. Tenang Iya. aja Roy. Oke. Kalau gue tuh Oh iya.
masuk. Masih channel Bobokul. Iya, jadi kita kayak pas lagi ETI ke sana pas banget mereka lagi upacaranya mereka Hold on, Kubukiri. lu sebut merek lagi tadi. Ngaco banget lu. ke Korea aja deh. ke Korea entertainment di Korea gitu kan. Ternyata dia kan memang pemuja Kubukiri gitu kan ya, untuk melariskan artis-artisnya dan lain-lain gitu kan. Pas banget entah kita beruntung atau kita buntung gitu kan. Pas banget mereka lagi upacara. Kita ngonten gitu. jam 2 subuh waktu itu, ritual lah. waktu Indonesia. Jam 2 subuh kalau di Korea sana kan, karena kita beda 2 jam doang. Udahlah, istilahnya kemarin perang langsung sama dukunnya. Ya udah kena tusuk Bang Adam ya. Until now Bang ya, kalau lu ngerasain efek apa sih Bang? Dulu sih, cuman kayak jatuhnya kayak bengkak. Tapi lu udah nggak bisa makan apa gitu kan lu sekarang, jadi lebih sensitif. Pedes ya? Enggak. Oh beda ya? Udah sembuh pas itu. Oh. Cuma ya cuma butuh kayak proses kesembuhan aja sih. Dia balik lagi kan. Energi mereka tuh menggunakan virus dan bakteri, Bang. Di saat mereka masuk ke dalam tubuh kita, dia akan nyerang secara virus dan bakteri itu kerja. Oh iya di situ. Gitu. Gimana nih Koroy kesan ETI sama kita Bang? Seru sih, seru banget. Seru banget. Iya sih. Cuma menyisakan pegelnya doang. Pegang. Nanti kita pijetin ya. Elin pijetin. Tapi jangan pakai pisau Elin. Karena agak-agak psycho nih kalau ini. Ayo saya. Kapan aku psycho? Bukan. Kapan aku psycho? Berarti Roy ada yang konten kedua berarti ya? Collab Boleh kedua dong. ya? siap, tenang. Oke, kalau gitu kita mau ngobrol-ngobrol lagi mungkin karena Alcatraz ya masih to be continue ya kan. Mungkin kita lebih banyak ngobrol lagi, masih ada waktu juga, nggak apa-apa kok ya kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau Astral Traveling sendiri, Koroy pernah nggak sih atau sering nggak sih dalam menghadapi klien ataupun mungkin di hal lainnya? Pernah beberapa kali, tapi belakangan ini aku agak sedikit mengurangi ke sana karena aku tahu kondisi kesehatan aku agak kurang oke. Jadi takutnya ada berdampak ke aku banget gitu loh. Gitu. Jadi agak-agak mengurangi untuk menerawang dan berjalan-jalan seperti itu. Ya kita juga jalan-jalan karena konten ya. Dan Kalau tugas, kalau lagi ada permintaan klien kan nggak bisa mau nggak mau kita. remote ya, kayak remote jarak Iya. jauh dan lain-lain. Jalan-jalan itu masuk. Aku paling banyak misalnya kayak jalan-jalan ke rumah sang klien gitu. Aku ngeliat gitu, dan ini yang kurang ini dan segala macam. Aku ngeliat penampakan dan ini dan itu, solusinya apa, seperti itu sih. Oke. Tapi yang Alcatraz ini cukup memberikan efek ini sih, efek agak sedikit ini loh. Tadi aku sempat agak sedikit kayak masuk dan aku kayak nggak bisa balik gitu. Kayak iya nggak sih, kayak disedot gitu. Aku ngerasa sih, soalnya ada perubahan antara, coba kalau nanti kalian lihat yang durasi awal sama durasi yang sekarang ini, aku lebih kayak agak lebih drop gitu. Itu perasaan aku yang aku rasain. Udah yuk kamu, Koroy butuh makan. Siap, sudah datang. It's okay. Oh, santai. Oke, kalau gitu kita mau closing dulu, mungkin ambil kesimpulan. So that's why Alcatraz juga memang masih misteri ya kan, kita nggak tahu apa yang akan di depannya nanti dari Alcatraz. Kita lihat aja nanti part 2-nya atau ada part selanjutnya dari Alcatraz. Tapi intinya kita berterima kasih kepada Koroy sudah meluangkan waktunya, kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol. Tadi banyak banget obrolan kita di awal. Terus juga ETI bareng juga sama kita. Mungkin nanti apalagi kita nggak tahu gitu kan. Pastinya ini sebuah kebanggaan sendiri buat kita bisa collab sama Koroy sendiri. Dan jangan lupa buat masih aktif di YouTube juga masih. Subscribe Koroy sendiri ya kan. Channelnya namanya Roy Kiyoshi juga. Aja gitu ya. Roy Kiyoshi. Oke, seperti itu. Mungkin dari tim ada yang lain untuk Kak Roy kesan? Enggak sih. Pokoknya di sini makan yang banyak deh. Oh gitu. To restore your energy. Oke, gitu. Siap. Atau Koroy mungkin kesan ke tim DA sendiri kayak gimana Koroy? Aman sih. Aman. Oke kok. Asik-asik aja ya. Asik-asik aja. Konten kita santai. ini ngobrol-ngobrol kita ya. Enak kok. Siap kalau kayak gitu. Kalau gitu terima kasih Koroy atas Thank you, waktunya. thank Terima you. kasih buat semua tim DA juga, Thank Bro you ya Billy, semua. Giselin, Aileen dan juga Bang Adam. So kalau gitu saatnya kita pamit. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe juga dari Detektif Astral. Dan sampai jumpa di next episode selanjutnya. Pastikan kalian tetap di Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa.